Ya, terima kasih Pak Angri. Semoga suara saya terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya izin menyampaikan share bahan ya untuk memandu kita. Apakah sudah terlihat ya, Pak Angri? Udah, Sudah ya. Sudah, Pak. Jelas ya. udah. Baik, terima kasih. Pertama saya senang sekali diundang dalam forum keagama. Ini adalah suatu eh, penghormatan bagi kami. Saya Lilik Kurniawan, saya alumni Teknik Geodesi tahun 1990 dan sekarang saya membantu Pak Profesor Pratikno di Menko PMK untuk mengkoordinasikan penanggulangan bencana dan juga konflik sosial. Jadi ini adalah satu tema yang menarik terkait dengan pemerintah, peran pemerintah dan juga kebijakan adaptasi iklim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan teman-teman sekalian, masalah perubahan iklim ini bukan hanya masalah dunia, tapi kita yang ada di Indonesia ini menjadi pihak yang betul-betul sangat rentan terkait dengan perubahan iklim. Ini adalah sedikit saja gambaran bahwa Indonesia tanah air beta ini adalah daerah yang betul-betul rawan bencana, tidak hanya karena teman-teman geologi selalu menyampaikan lokasi tumbukan tiga lempeng tektonik dunia begitu, yang kemudian mengakibatkan kita punya 6 zona subduction, ada 13 segmen megatrust dan juga saat ini baru ditemukan 295 segmen sesar aktif dunia yang ada di sini. Kemudian juga karena kita juga berupa kepulauan dan ada di Katulistiwa, maka yang terkait dengan perubahan iklim ini menjadi hal yang sangat rentan untuk negara kita. Potensi dampak dan risiko akibat iklim ini diantaranya adalah kenaikan muka air laut kita 0,8 sampai 1,2 cm per tahun. Dan jumlah pesisir rentan kita ada di 313 kabupaten kota. Juga gelombang ekstrim lebih dari 1,5 meter. Dan perubahan curah hujan kurang lebih sekitar 2,5 milimeter per hari. Inilah kondisi negara kita. Saya senang sekali keagama mengangkat isu-isu ini adalah tantangan kita bersama dan inilah yang kemudian menjadi semacam hambatan untuk pembangunan di Indonesia. Nah, apa yang kemudian kita lihat dari konteks infrastruktur dasar yang kita miliki? Infrastruktur dasar itu adalah mulai dari rumah, kemudian juga sekolah, puskesmas, dan bangunan-bangunan yang menjadi area publik yang digunakan oleh masyarakat. Ternyata 75% itu ada di zona yang rawan bencana. Kalau kemudian kita hitung berapa banyak desa yang ada di daerah rawan bencana, dari lebih kurang 75.000 desa, itu ternyata data dari BNPB ada 53.000 desa ada di daerah rawan bencana. Dan dari 53.000 desa itu ada 51 juta keluarga yang tinggal di sana. Kalau satu keluarga kita hitung 4 orang, maka kita bisa pastikan lebih dari 204 juta jiwa masyarakat kita hari ini tinggal di daerah rawan bencana. Ini tentu harus kita lakukan upaya-upaya yang maksimal supaya mereka terlindung dari bencana yang akan muncul di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, karena tema kita hari ini adalah melihat suatu kompleksitas mengenai perubahan iklim, maka izinkan saya untuk sedikit menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sulastama tadi, bahwa ternyata isu-isu terkait dengan perubahan iklim itu bisa terjadi atau berdampak pada sektor lingkungan dan juga sektor sosial. Untuk sektor lingkungan, diantaranya adalah peningkatan gas karbon, kemudian ada degradasi tanah yang nanti akan eh, merusak
kualitas tanah, kemudian juga polusi udara, di mana pencemaran yang dihasilkan oleh industri dan kendaraan ternyata dapat memperburuk kesehatan masyarakat dan lingkungan. Juga terkait dengan krisis biodiversity. Ini akan mengancam spesies dan juga ekosistem, menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Dan yang sering kita dengar adalah adanya perubahan suhu global, di mana pencairan es di kutub berdampak pada kenaikan tinggi permukaan laut. Nah, kita sangat dekat sekali risiko dengan yang nomor 5 tadi. Karena kota-kota di Indonesia ternyata banyak dibangun di pantai-pantai di pesisir yang betul-betul terancam oleh perubahan suhu global ini. Kemudian bagaimana dengan isu-isu sosial? Tentu kita sering mendengar terkait dengan krisis kesehatan publik, di mana penyakit yang terkait dengan perubahan iklim ini dapat tertular oleh vektor, dan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian juga ketidakamanan untuk pangan, food security kita, di mana produktivitas pangan kita dapat terjadi karena adanya kekeringan dan juga cuaca ekstrim, yang ujung-ujungnya adalah kelaparan. Kita sudah melihat di saudara-saudara kita di Papua, nah mereka yang biasa makan umbi-umbian sudah mulai namanya cuaca dingin begitu, yang kemudian menyebabkan mereka gagal panen di situ. Kemudian juga kaitannya dengan instabilitas ekonomi. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan lemahnya pasar kerja kita. Kemudian terkait dengan urbanisasi yang cepat, di mana pemindahan penduduk ke kota untuk mencari tempat tinggal akan meningkatkan tekanan pada infrastruktur perkotaan. Dan yang terkait dengan bencana adalah adanya migrasi paksa. Kalau bahasanya adalah bagaimana dampak dari bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan bencana lainnya, itu akan memaksa masyarakat kita untuk meninggalkan rumah mereka dan menciptakan yang namanya pengungsi iklim. Ini adalah kompleksitas yang harus kita hadapi begitu. Bagaimana dengan kebijakan iklim di Indonesia? Tentu sudah dilakukan sejak mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya, mulai dari Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2011. Kemudian juga ada Perpres 98 tahun 2021. Juga ada rencana aksi nasional untuk penurunan emisi gas rumah kaca dan juga rencana aksi untuk perubahan iklim. Ini semua dilakukan oleh semua kementerian lembaga yang terkait dan juga pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota. Juga melibatkan helix-helix yang lain seperti lembaga usaha, kemudian akademisi, komunitas, dan juga media. Tetapi tantangan yang kita hadapi sungguh menjadi PR besar kita, di mana diantaranya adalah masalah anggaran, masalah rendahnya kapasitas teknis yang ada di level lokal. Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya highlight karena kalau kita bicara perubahan iklim, maka sebenarnya tantangan terbesar adalah mereka yang langsung terdampak. Siapa yang langsung terdampak? Mereka ada di tataran lokal, masyarakat kita yang ada di tataran lokal, petani-petani kita yang mulai kebingungan. Ini dulu yang namanya hujan itu di bulan yang pakai ber gitu ya, September, Oktober, November, Desember begitu ya. Sekarang seolah-olah tidak menentu begitu. Juga nelayan kita, di mana iklim dan cuaca kadang-kadang tidak bersahabat dengan mereka. Kemudian perlunya kesadaran publik untuk yang area yang lebih besar. Jadi tidak bisa ini hanya pemerintah saja yang merasakan, yang kemudian harus melakukan upaya-upaya, tetapi harus ada satu kampanye besar bahwa kita berada dalam suatu perubahan iklim yang menjadi satu keniscayaan akan terjadi, dan ini sudah mulai begitu. Kemudian juga ada koordinasi antar lembaga yang masih kurang, ini kita juga harus akui, dan juga masalah kepentingan politik dan ekonomi yang dapat menghambat masalah-masalah kebijakan.
Ini sudah kita lihat, saya kira saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Peran pemerintah tentu saja, seperti kami di Menko PMK, kami harus melakukan namanya sinergi, kemudian koordinasi dan pengendalian terhadap ini semua. Sinergi tentu kami harus melihat antara program dan kegiatan, kemudian koordinasi antara pelaku-pelakunya, kementerian dan lembaga yang ada di sana, termasuk bagaimana peran-peran semua pihak yang ada di situ, dan juga masalah pengendaliannya. Tentu ini tidak mudah, tetapi saya berharap dengan adanya webinar pada siang hari ini akan memberikan kita banyak sekali feedback yang nanti bisa kita gunakan secara bersama-sama untuk menghadapi masalah perubahan iklim ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat bagaimana dari sisi bencana. Nah, dari sisi bencana saya mengambil dari BNPB untuk 5 tahun terakhir. Ini adalah data-datanya. Di tahun 2019, kejadian bencana, di mana 98% bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana yang kaitannya dengan hidrometeorologi. Ini terkait dengan masalah iklim dan cuaca. Dan tentu saja ada kontribusi antara lingkungan yang rusak dan ketidaksiapan kita. Nah, di tahun 2019 ada 3.814 kejadian bencana. Masyarakat kita yang menjadi korban ada sekitar 478 korban jiwa. Kemudian tahun 2020 kejadian bencana meningkat menjadi 4.650. Korbannya turun jadi 376 orang. Tapi di tahun 2021, di mana awal-awal kita mengalami COVID-19, itu kejadiannya meningkat menjadi 5.402. Dan korban jiwa juga meningkat menjadi 728 orang. 2022 turun 3.544 kejadian dan korban jiwanya naik 858. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau melihat ini, ternyata tidak ekuivalen antara kejadian bencana dengan korban jiwa. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian di tahun 2024 itu ada 3.472 kejadian, itu turun dari tahun sebelumnya 2023, tapi korban jiwa meningkat. Ya, ini sekali lagi menunjukkan tidak ada korelasi yang tepat begitu antara jumlah kejadian bencana dengan korban jiwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu satu sinergi, satu upaya-upaya untuk menyamakan bagaimana cara kita memandang antara penanggulangan bencana, adaptasi perubahan iklim, dan juga pembangunan berkelanjutan. Karena saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Saya kira ini sesuatu yang menarik menjadi topik yang harus kita bangun begitu. Kemudian, bagaimana dengan pemerintahan Bapak Prabowo terkait dengan Astacita? Ada 6 hal yang menarik dalam penanggulangan bencana yang beliau sudah canangkan begitu. Yang pertama tentu saja adalah berusaha untuk meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana termasuk sistem peringatan dini. Yang kedua tentu adalah meningkatkan anggaran untuk mempercepat rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Dan yang ketiga adalah membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan menghadapi situasi bencana. Kemudian menata koordinasi, kemudian mencegah, ini menjadi hal yang penting nomor 5 ini, mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi menimbulkan bencana. Dan yang keenam adalah menata sinergi antara pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, lembaga donor dalam penanganan bencana. Ini adalah hal-hal yang mungkin saya perlu highlight bagaimana sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam konteks untuk konvergensi antara penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, saya akan mencoba melihat satu tata kelola yang sedang dibangun di Indonesia. Bagaimana kalau melihat dari aturan, ternyata beda undang-undangnya. Kalau penanggulangan bencana ada undang-undang tentang penanggulangan bencana yaitu nomor 24 tahun 2007. Tapi adaptasi perubahan iklim menggunakan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai revisi dari undang-undang nomor 23 tahun 1997.
Kemudian kelembagaan yang menangani. Kelembagaan yang menangani untuk bencana, kaitannya dengan bencana adalah BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian untuk adaptasi iklim, itu adalah dulu ada KLH, sekarang mungkin adalah LH sendiri, kehutanan sendiri, ya. Kemudian ada BPLHD. Bagaimana dengan perencanaannya? Kalau penanggulangan bencana ada rencana nasional penanggulangan bencana, dan di adaptasi perubahan iklim ada rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim. Nah, ini yang kemudian perlu kita sinergikan, kita kawal bersama bagaimana upaya-upaya ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin satu hal yang mungkin menjadi case kita, bagaimana untuk melihat mengenai satu sistem terkait dengan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, yaitu adalah mengenai sistem peringatan dini. Memang banyak hal yang kita akan lakukan, tidak hanya ini sebenarnya, tetapi ini akan menjadi satu case yang menarik, karena pemahaman mengenai early warning system di Indonesia itu seolah-olah hanya menyederhanakan dalam bentuk sirine saja. Kalau sudah ada sirine dianggap sudah ada early warning. Pada early warning itu ada satu sistem, bukan hanya masalah alat saja. Dan di internasional kita sudah mengenal namanya early warning for all. Artinya early warning ini juga tidak harus menyasar orang yang normal saja, tapi semuanya, baik mereka yang masuk disabilitas seperti tunarungu, kemudian orang yang tidak bisa melihat, saudara-saudara kita, orang cacat, dan sebagainya. Mereka semua harus mendapatkan informasi ini. Nah, kenapa ini menjadi satu hal yang penting? Karena saya ingin memperlihatkan pada kita semua kasus sistem peringatan dini itu tidak bisa dijalankan hanya oleh satu lembaga saja, misalnya BMKG saja. Ternyata nggak bisa. Nanti saya kira kalau Prof. Dwi Korita nanti berkenan bergabung bersama kita, beliau akan menjelaskan ini. Yang pertama, untuk sistem peringatan dini ini harus ada yang namanya disaster risk knowledge, yaitu pemahaman mengenai risiko bencana. Dan ini harus disosialisasikan sampai ke level tapak ke masyarakat. Kita beruntung BNPB sudah punya yang namanya Inaris personal yang ada di handphone kita. Dimanapun kita berada di seluruh wilayah Indonesia, kita tahu apa ancaman bencana yang ada di sekitar kita, termasuk di sekolah anak kita, di tempat kita bekerja, maupun di tempat-tempat yang lain pada saat kita mau pergi begitu. Tetapi itu juga tidak cukup. Harus ada pilar kedua yang kemudian mendeteksi, melakukan pengamatan, monitoring, kemudian melakukan analisis dan pada akhirnya akan memprediksi, melakukan informasi yang akan dilakukan. Nah, ini perannya banyak. Kalau kaitannya dengan bencana hidrometeorologi, pilar 2 ini adalah fungsi dari BMKG. BMKG mulai melihat bagaimana awan terbentuk, kemudian iklimnya seperti apa, sehingga kemudian kita sudah sering mendengar, kita sudah mendapatkan dari BMKG, kita beruntung informasi-informasi SMS blast dari BMKG terkait dengan masalah iklim dan cuaca ini. Kemudian pilar ketiga ini adalah masalah warning diseminasi, ya, diseminasi informasi tadi, tapi juga termasuk diseminasi untuk peringatan dan juga bagaimana komunikasinya. Ini sebenarnya peran-peran dari Komdigi. Jadi kalau kita lihat di pilar 1 BNPB, pilar 2 BMKG, pilar 3 Komdigi, kemudian yang paling penting dari semuanya adalah pilar keempat, adalah bagaimana respon masyarakat. Masyarakat harus dibangun, kemudian mereka punya satu pemahaman, satu hal yang mereka bisa menyelamatkan diri setelah mereka mendapatkan informasi tadi. Nah, ini yang tidak mudah karena harus disiapkan tempat evakuasi, jalur-jalur evakuasi, begitu ya, dan informasi harus betul-betul sampai ke masyarakat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sedikit saja karena di sini tempat saya sudah mulai mau menjelang adzan, saya nanti khawatir ini saya selesaikan saja. Ini ada satu pesan sponsor dari kantor kami sedang membentuk namanya Satu Tangguh, ya. Satu tangguh dari setiap orang itu kita harapkan punya budaya tangguh bencana, di mana dia sadar daerahnya rawan apa gitu ya, kemudian dia punya pengetahuan untuk melakukan antisipasi dan adaptasi,
sehingga mereka berdaya dan mau juga peduli terhadap orang lain. Ini kolaborasi yang kita lakukan mulai dari pemerintah daerah, kemudian lembaga usaha, masyarakat, akademisi, pakar, termasuk Kagama. Saya berharap nanti juga akan mengajak semua anggotanya menjadi atau memiliki budaya tangguh bencana supaya bisa menyelamatkan diri sendiri dan juga keluarga serta orang-orang terdekatnya. Juga media. Dan nanti kita akan usahakan, kita akan buat namanya satu dashboard, namanya dashboard tangguh. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.